dalam clearance esofagus, pengosongan lambung yang lambat, dan juga terganggunya pertahanan mukosa. Intinya atau kuncinya ada di tekanan LES yang abnormal. Nah, apa itu LES? LES itu adalah ini nih. Nah, ini ya yang warnanya eh, itu namanya lower esophageal sphincter. Jadi dia adalah otot yang ada pada esofagus bagian bawah. Kalau otot ini lemah, maka makanan yang ada dari dalam jantung itu bisa naik kembali. Makanan yang sudah ada di lambung bisa naik kembali ke esofagus ya. Kalian ingat-ingat lagi materi kita di kelas anatomi ya. Ini adalah gambar esofagus yang atas, kemudian yang bawah ini adalah lambung. Nah, makanan yang tadinya sudah berada di lambung, kalau orang dengan GERD itu bisa naik kembali ke esofagus. Selanjutnya sebetulnya kita ya alat pencernaan kita itu punya pertahanan. Pertahanannya ada tiga, yaitu ada pre-epitel, ada pertahanan epitel, dan ada pertahanan yang post-epitel. Kalau yang pre-epitel di situ ada mukus, lendir, ada juga saliva. Saliva itu artinya ludah. Nah, di situ dia manfaatnya ada prostaglandin, kemudian dia manfaatnya bisa menghasilkan musin, dia juga menghasilkan growth factor. Kemudian di tengah ada yang namanya epithelial defense, itu pertahanan di sesi epitel. Di epitel itu bisa apa saja, dia bisa mengeblok ya masuknya asam ke sitoplasma. Dia juga bisa eh, mempertahankan atau buffering sel di dalamnya ya. Jadi kan kita tahu bahwa lambung kita itu suasananya asam ya. Kemudian dia juga bisa remove atau menghilangkan asam dari dalam lambung. Yang ketiga ada post epitel. Post epithelial defense di sini ada eh, acid neutralizing bikarbonat ya. Maksudnya di sini adalah bikarbonat ini fungsinya nanti dia akan menetralisasi eh, asam ya, asam lambung. Jadi kalau besok saya tanya nih ya, saya tanya nih besok, apa sih manfaat dari bikarbonat yang ada pada pos epitel? Nah, jawabnya bikarbonat itu manfaatnya menetralisasi asam lambung. Sekarang kita lihat lagi ke anatomi lambung ya. Yang atas itu kan adalah esofagus dan yang bawah itu adalah lambung atau gaster. Kalian kalau sudah di eh, kuliah di kesehatan itu nggak boleh lagi bilang sakit mah. Karena apa? Itu adalah diagnosis untuk orang awam. Jadi penyakit pada lambung itu macamnya banyak. Mah itu sebetulnya nama, kalau nggak salah itu bahasa Belanda dari lambung ya. Jadi orang bilang sakit mah itu sakit lambung. Tapi ketika kalian nanti masuk ke dunia klinis, kalian tidak akan menemukan diagnosis mah. Karena mah itu adalah diagnosis awam. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia klinis, di rumah sakit, di apotek, itu eh, pasti diagnosisnya akan seperti ini. Contohnya GERD, contohnya. Atau contohnya lagi gastritis, gitu. Jadi tidak akan menemukan kata-kata mah, ya. Karena mah itu adalah istilah awam. Oke. Mengikuti suatu hukum ya, bahwasanya segala sesuatu itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sama halnya dengan makanan. Nah, pada kasus GERD ini, di lambung itu kan tekanannya, pada kasus GERD ya, tekanannya di lambung itu lebih tinggi dibanding dengan di esofagus. Karena sphincternya tadi lemah ya, sphincter atau LES tadi, lower esophageal sphincter, itu lemah. Nah, karena LES lemah, sedangkan lambung itu tekanannya lebih tinggi dan esofagus itu tekanannya rendah, maka makanan naik dari lambung. Justru seharusnya dia lanjut ke usus halus, tapi dia malah naik ke esofagus. Nah, mengapa sih? Mengapa di esofagus itu tekanannya bisa rendah? Yang pertama karena adanya COPD atau penyakit paru-paru kronik. Kemarin saya sudah sebutkan ya, contohnya adalah emfisema.
Kemudian yang kedua ada batuk kronis ya. Kalian harus ingat kembali apa itu beda akut dan kronis ya. Kronis artinya sudah lama ya. Kemudian selanjutnya ada penyanyi yang profesional ya, karena sering menyanyi, jadi esofagusnya itu tekanannya rendah. Kemudian yang kedua ada tekanan tinggi dari lambung, karena lambung tekanannya tinggi maka makanannya naik. Mengapa tekanan pada lambung bisa tinggi? Yang pertama karena obesitas. Jadi orang dengan obesitas tekan lambungnya cenderung tertekan. Kemudian kehamilan ya, make sense juga kehamilan. Selanjutnya ada keterlambatan pengosongan lambung. Ini menyebabkan tekanan pada lambung itu meningkat. Kemudian pada bariernya ya, yang panah ke kanan dan ke kiri itu juga di situ ada tekanan dari LES yang rendah, jadi hipotensif, lemas LES-nya. Makanya makanan dari esofagus itu tidak bisa ketahan masuk ke lambung. Dia naik lagi malah kembali lagi ke esofagus. Selanjutnya ada hiatal hernia ya, di situ ada herniasi di hiatal. Kemudian segala sesuatu itu menyebabkan dysmotility ya. Dysmotility itu artinya tidak bisa motil artinya bergerak. Jadi gerakan peristaltiknya jadi tidak ada. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar ini ya. Manifestasinya apa atau apa yang dirasakan kalau kalian kena GERD? Itu yang pertama ada heartburn ya. Heartburn itu artinya nyeri panas pada dada, kemudian ada regurgitasi dan juga ada masalah pada saluran pernafasan. Kayak penyakit selanjutnya, ini juga masih berhubungan dengan lambung. Ya, jadi tadi saya sudah bilang tidak ada yang namanya sakit mah. Itu adalah diagnosis awam. Ya, jadi penyakit lambung itu macamnya banyak. Ada GERD, ada ulcus pepticum. Apa itu ulcus pepticum? Ketidakseimbangan antara aktivitas digestif sekret lambung dengan mekanisme pertahanan untuk mencegah kerusakan mukosa. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa di mukosa kita yang gambar warna pink tadi, itu ada 3 pertahanan. Nah, kalau 3 pertahanannya ini rusak, maka lambungnya bisa terjadi erosi ya, erosi mukosal dinding lambung dan atau duodenum. Ulcus pepticum ya. Kenapa sih bisa terjadi? Yang pertama ada hipersekresi HCl. Apa itu hipersekresi? Yaitu ada kelebihan produksi atau kelebihan pengeluaran dari HCl. HCl itu asam lambung ya. Karena faktor-faktor bisa intrinsik ya, faktor dari dalam ulcerogenik dan faktor dari luar atau ekstrinsik. Kemudian ada inhibisi atau hambatan produksi bikarbonat duodenal pada ulcus duodenum. Jadi ini yang kena selain lambung, dia juga bisa mengenai duodenum. Besok kalau saya tanya ya, ulcus pepticum itu mengenai organ apa saja? Nah, itu harus bisa jawab ya. Jawabannya yaitu mengenai organ lambung atau gaster dan mengenai organ duodenum. Selanjutnya ada infeksi dari Helicobacter pylori dan juga penggunaan NSAID. Apa itu NSAID? NSAID artinya non-steroidal anti-inflammatory drug. Nah, ini juga saya akan tanya ya, besok ya. Apa itu kepanjangan NSAID? NSAID adalah non-steroidal anti-inflammatory drug. Silakan kalian cari contohnya apa. Jadi besok yang ke Napanggil harus bisa menyiapkan jawaban-jawaban dari kuliah yang udah saya terangkan hari ini. Oke, di sini ya maksudnya apa sih ya gambar ini? Gambar ini adalah kalau terjadi ketidakseimbangan maka bisa terjadi ulkus. Nah, apa saja yang tidak seimbang? Yang pertama itu adanya agresi. Agresi ini penyebabnya. Ya, penyebabnya ada asid atau asam. Kedua ada pepsin. Pepsin itu enzim. Ketiga ada NSAID, tadi obat-obatan non-steroidal anti-inflammatory drug. Selanjutnya ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya. Kemudian yang tengah defense. Defense itu artinya pertahanannya. Pertahanannya tadi ada yang namanya bikarbonat. Apa manfaat bikarbonat?
Manfaat bikarbonat adalah menetralisasi asam lambung. Kemudian ada blood flow, jadi aliran darah itu juga bisa membantu untuk melindungi mukosa lambung kita dan juga mukosa duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada mukus atau lendir. Selanjutnya ada cell junction, ya, adanya junction antar sel, jembatan antar sel, kemudian ada resistensi dari apikal. Ini adalah defense atau mekanisme pertahanan yang sudah kita miliki. Kemudian yang terakhir ada repair, jadi ada perbaikan. Perbaikannya apa saja? Yaitu resusitasi, restitusi, ya, kemudian restitusi, kemudian ada mucoid cap, ya, mucoid cap, ya. Jadi ada restitusi atau pengembalian, kemudian ada mucoid cap, ya. Mucoid cap itu adanya lapisan pada mukus, ya. Cap kan artinya topi, ya. Kemudian ada proliferasi dan juga ada growth factor. Nah, growth factor ini tadi dihasilkan oleh apa? Kalian kembali lagi ke slide yang gambar pink-pink tadi. Growth factor itu adalah defense atau pertahanan yang di luar, ya, yang di pre-epitel, ya, dari saliva, dari mukus, itu manfaatnya untuk menghasilkan growth factor. Gambar selanjutnya ini adalah gambar yang kanan, ya. Yang kanan itu yang sudah erosi, ya. Kanannya saya, ya, maksudnya itu yang sudah erosi, yang sudah terjadi ulcerasi. Kemudian kalau yang kiri itu yang benar, yang sehat. Nah, yang sehat itu yang normal itu damaging factor. Apa sih damaging factor itu? Maksudnya faktor yang merusak. Nah, yang merusak itu ada gastric acidity atau asam dari lambung. Kemudian yang kedua ada enzim. Enzimnya tadi namanya adalah enzim pepsin, ya. Sekarang kalian silakan diamati terlebih dahulu. Nah, di sini ada mekanisme injury. Injury itu artinya apa saja yang bisa merusak. Ada infeksi Helicobacter pylori, ada obat-obatan NSAID, saya ulangi lagi, non-steroidal anti-inflammatory drug. Kemudian ada aspirin, ya, itu adalah salah satu contoh dari NSAID juga sebetulnya. Ada rokok, ada alkohol, ada juga keasaman dari lambung dan juga ada reflux dari duodenal. Jadi usus 12 jari juga bisa memberikan reflux, ya, juga bisa dia kembali. Kemudian ada yang namanya iskemik, ya, atau kekurangan oksigen, ada shock, ada delay gastric emptying atau pengosongan lambung yang terlambat. Kemudian juga ada faktor-faktor dari host. Ini adalah bakterinya, ya. Tadi namanya apa? Helicobacter pylori. Silakan diingat-ingat, ya. Besok kalau saya tanya apa sih nama bakteri yang biasa menginfeksi lambung sehingga bisa menyebabkan ulcus pepticum, yaitu Helicobacter pylori. Itu nama bakterinya.
Nah, mengapa sih obat-obatan NSAID ini atau NSAID ini bisa menyebabkan ulkus? Karena dia merusak glikoprotein dari mukus, kemudian dia menyebabkan akumulasi proton ya, kemudian dia menginhibisi atau menghambat prostaglandin di COX. Kemudian dia menyebabkan degranulasi sel mas ya, sehingga menyebabkan atau mengeluarkan histamin dan juga sekresi asam meningkat dan terjadi kerusakan jaringan akibat ROS. Jadi apa yang dirasakan orang dengan ulkus peptikum atau manifestasi klinisnya ada nyeri, kembung, water brush, ya water breath itu rasanya lidahnya atau mulutnya tuh basah terus gitu ya. Kemudian nausea atau mual, hilang nafsu makan dan berat badan, hematemesis. Hematemesis ini artinya muntah darah. Kemudian melena itu artinya buang air besarnya keluar darah. Ya, dicatat ya. Hematemesis itu berasal dari kata hema, darah, dan emesis. Emesis artinya muntah. Jadi hematemesis artinya muntah darah. Kalau melena itu artinya BAB darah. Kemudian bisa terjadi perforasi. Apa itu perforasi? Yaitu lubang ya, berlubang. Jadi lambung dan usus 12 jarinya lubang. Yang ketiga, ini sedikit sekali slide-nya, yaitu yang namanya divertikulitis. Jadi di organ usus besar kita atau kolon ada yang namanya divertikel. Bagian dari kolon ada yang namanya divertikel. Nah, di vertikel ini, kalau di vertikelnya itu ada, eh, kalau di vertikel di usus besar itu terbentuk, maka disebut divertikulosis. Tapi kalau divertikulosisnya itu meradang, maka disebut divertikulitis. Jadi itu bedanya ya. Bagian pada kolon, kalau dia menonjol, ya karena kita makannya kurang serat, itu disebut divertikulosis. Divertikul, divertikulosis kalau dia meradang disebut divertikulitis. Jadi itu bedanya. Bedanya divertikulosis dan divertikulitis. Silakan slide ini di screenshot dulu atau dicatat. Nah, mengapa orang bisa terkena divertikulitis? Yang pertama karena konstipasi ya, diet rendah serat, kemudian resistensi dinding kolon yang lemah. Selanjutnya ada gangguan pada motilitas kolon, jadi gangguan pada pergerakan si kolonnya itu. Kemudian faktor lain yaitu obat-obatan seperti NSAID dan juga merokok. Tadi saya sebutkan ya, saya berkali-kali sebutkan arti dari NSAID adalah non-steroidal anti-inflammatory drug. Ya, kalau besok sampai ada yang nggak bisa jawab, saya keluarkan ya. Saya keluarkan. Kemudian ini adalah gambarnya. Nah, yang paling kiri healthy kolon itu adalah kolon yang sehat. Kurang serat, maka di kolonnya akan membentuk yang tengah, namanya divertikulosis. Nah, kalau keadaan seperti itu didiamkan saja, kemudian akan terjadi peradangan yang disebut dengan divertikulitis, gitu ya. Jadi besok saya juga akan tanya, apa sih bedanya divertikulosis dan divertikulitis, ya? Mengapa bisa terjadi divertikulosis atau mengapa bisa terbentuk yang namanya divertikel atau divertikulosis? Selanjutnya apa sih yang dirasakan pada orang-orang dengan divertikulitis? Yang pertama yaitu ada nyeri abdomen, ya, nyeri pada bagian perut ya, abdomen itu perut. Kemudian ada demam dan juga leukositosis. Apa arti leukositosis? Leukositosis itu terjadi peningkatan pada leukosit. Ya, jadi leukositosis artinya adalah peningkatan pada leukosit. Oke, sampai sini aja slide-nya. Dan kita nggak bisa screenshot pulang juga karena saya masih di jalan. Nanti rekamannya akan saya bagikan, tapi saya akan simpan dulu dan saya unggah ya.
Besok pagi akan ada sesi, besok siang akan ada sesi tanya jawab sebelum kelas saya mengenai materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu, kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.